Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11, ayat yang ke-5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan kemudian di ayat 5 sampai 13 ini, Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya mengalami jawaban doa. Saya percaya hari ini setiap kita merindukan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, saya percaya ada kerinduan-kerinduan, ada permohonan-permohonan yang saudara mau naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah
yang sedang saudara tanggung, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang saudara rindu itu diselesaikan. Mungkin ada masalah di usaha saudara, bisnis saudara, di pekerjaan saudara, ada masalah ekonomi dan sebagainya yang saudara rindu dipulihkan. Dengar saudara, hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana supaya kita mengalami Tuhan menjawab doa-doa kita dan Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita, sehingga di pagi hari ini saudara benar-benar dibangkitkan, dikobarkan semangat saudara oleh firman Tuhan dan oleh doa kita bersama nanti saudara. Di dalam konteks ini Yesus memberi contoh bahwa siapakah di antara kamu jika dia pergi ke rumah sahabatnya meminjamkan roti karena ada sahabatnya yang lain singgah ke rumahnya, dan kemudian sahabatnya itu tidak mau bangkit? Yesus berkata, sahabatnya itu sekalipun sudah tidur, dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada usaha dari orang ini. Bahkan dia tidak malu malam-malam datang meminta roti ke rumah sahabatnya itu. Maka sahabatnya itu akan menghargai dan dia akan bangkit dan dia akan memberikannya kepada sahabatnya ini. Nah, dari sana Yesus menegaskan tentang doa kepada murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang perlu kita pahami tentang doa dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan doa supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Dari sana Yesus beranjak saudara, dan Yesus mengajarkan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus meminta, bahwa mereka harus mencari, dan bahwa mereka harus mengetok. Dan kalau mereka meminta, mencari, dan mengetok, maka mereka akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan bagi mereka. Dan dari ketiga hal ini, saudara, meminta, mencari, mengetok, yang Yesus mau tekankan di sana adalah bahwa adanya usaha mereka untuk meminta dan adanya usaha mereka untuk memperjuangkan sesuatu, mencari dan mengetok, saudara. Artinya, sehubungan dengan doa, kita harus memang hidup dalam doa, meminta kepada Tuhan, dan ada juga yang harus kita usahakan dan kerjakan dan perjuangkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan doa dan berjuang yang terbaik dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seringkali orang berat sebelah, dia hidup dalam doa tanpa berbuat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang tidak berbuat? Karena Tuhan akan bekerja melalui apa yang dia perbuat. Atau ada orang yang berjuang, bekerja keras tanpa mengharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu nggak ada artinya. Seringkali kehancuran, kegagalan terjadi. Ataupun mungkin dia bisa berhasil secara dunia karena dia melaksanakan aturan dunia, tetapi kehancuran akan terjadi pada akhirnya bagi dirinya kalau dia tidak melibatkan Tuhan. Karena keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan itu nol, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita juga harus bekerja, melakukan yang terbaik, mencari, mengetok. Mencari, saudara, ada usaha untuk sampai ketemu, sampai mendapatkan, sampai meraih. Sedangkan mengetok itu ada kesetiaan di sana, ada ketekunan di sana, baik dalam doanya maupun dalam perjuangannya. Ada ketekunan, mengetok sampai pintu dibuka. Itulah hal pertama yang saya dan saudara perlu pahami, bahwa
untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, maka hiduplah meminta kepada Tuhan, hiduplah berusaha dan bertekunlah dalam doa dan usaha saudara. Dan saudara akan melihat Allah campur tangan. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang doa saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata begini di ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Hal kedua, apa yang mau diajarkan Yesus di sini, saudara? Dia mau berkata begini, kalau kamu Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, tentu saja setiap saudara yang adalah seorang ayah, kalau anak saudara meminta sesuatu, saudara ingin memberi yang terbaik bagi dia. Bahkan apa yang dia tidak minta pun kita sudah pikirkan untuk masa depannya. Saya percaya setiap kita seperti itu, saudara. Dan Yesus menegaskan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Di sini, saudara, kalau kita renungkan ayat 11 sampai 12, Yesus mau mengajarkan bahwa kamu Bapa yang baik. Tetapi di ayat 13 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa dia akhirnya berkata jika kamu yang jahat? Dia mau menegaskan dibandingkan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, maka Bapa di dunia ini yang baik itu pun kelihatan jahat. Artinya apa, saudara? Yang Yesus mau tekankan adalah bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berusaha berjuang untuk melakukan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ketahuilah saudara, bahwa Dia Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Adakah saudara pernah mencurigai Tuhan melakukan yang jahat kepada saudara? Betapa jahatnya pikiran kita kalau kita pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena kita saja sebagai Bapa bagi anak-anak kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kita yang baik, Bapa yang baik ini pun udah kelihatan jahat, saudara, dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Itu artinya kebaikan Bapa di sorga itu jauh melampaui kebaikan Bapa di dunia ini. Dan itulah Bapa kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup dalam doa kepada Bapa kita. Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ketahuilah saudara, bahwa saudara punya Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara hidup dalam doa dan saudara berjuang melakukan yang terbaik, maka Bapa akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, dia menegaskan bahwa di ayat 13 itu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahukah saudara, pemberian Bapa yang terbaik selain apa yang kita rindukan di dunia ini jauh melampaui perkara materi, jauh melampaui kesejahteraan, berkat-berkat, kesuksesan dan sebagainya. Jauh melampaui itu, pemberian Bapa yang terbaik bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal memenuhi kehidupan kita, saudara, maka Dia yang adalah penghibur akan menghibur kita, maka Dia yang adalah penolong akan menolong kita, maka Dia adalah yang mengajar akan mengajari kita, maka Dia sumber kuasa itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kuasa itu akan kita terima kalau Roh Kudus itu mengalir memenuhi kehidupan kita.
Dia akan memberikan rohnya bagi kita, saudara. Itu yang terbaik yang dia beri bagi kita, rohnya sendiri. Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, apalagi yang tidak dia karuniakan? Kalau rohnya sendiri dia karuniakan kepada kita, dan kalau rohnya dia karuniakan, maka roh itu yang akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara, sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, berdoa bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehubungan dengan doa, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa kalau saudara berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan berusaha dalam kehidupan saudara, dan tekun dalam doa dan usaha dan perjuangan saudara, maka Bapa di sorga akan melakukan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, saudara, Bapa di sorga akan juga mengaruniakan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Kuasa itu ada pada kita, saudara. Rohnya yang akan menuntun, mengajari, menolong kita, itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, bahwa dalam saudara melakukan segala pekerjaan saudara, hiduplah terus dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, serukan kepada Tuhan, dan kerjakan yang terbaik. Dan ketahuilah saudara, bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik, Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Dan bahkan rohnya pun dia karuniakan untuk memenuhi kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberi semangat kepada saudara. Biarlah hari ini saudara berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik.
Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan.
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.